melalui penyembahan ini ya Tuhan. Kau yang urapi setiap hati kami Tuhan, Kau yang jamah ya Tuhan kerinduan akan hati kami masing-masing Tuhan. Ini hati kami ya Tuhan, ini pribadi kami ya Tuhan yang masih cacat dan lemah di hadapan-Mu ya Tuhan. Sungguh kerinduan hati kami ya Tuhan tak terkira ya Tuhan. Kami rindu mencari wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan jamah kami Tuhan saat ini ya Tuhan. Biarlah persekutuan-Mu ya Tuhan yang terjadi ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Kami mau ambil waktu kami ya Tuhan hanya untuk bersekutu di dalam Engkau ya Tuhan. Dan hanya wajah-Mu saja Tuhan, hanya hadirat-Mu ya Tuhan saat ini ya Tuhan yang memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, serahkan padamu ya Yesus segala penyembahan kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Bersyukur padamu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup ini, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa Kau mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, sungguh indah rancangan-Mu ya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat Tuhan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidup ini, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia
suara kami. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita dengan segala penuh kehausan kita sembah Tuhan. Kita datang dengan hati yang haus dan lapar akan hadirannya, akan zamannya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Ku meninggikan namamu, dikuduskan namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu. Hanya Kau Allahku Tuhan, Kau Allah yang ku sembah, sebab Kau Allah yang layak dipuji. Haleluya. Lawan setiap kami, tuntun setiap kami rindukan hadirat-Mu selalu penuhi setiap kami. Haleluya. Jamah setiap hati kami. Haleluya. Bentuklah hati kami seturutnya Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus. Kira-kira-maya-maya-si. Oh haleluya. Oh Yesus. We love you Jesus. Kira-para-para-para ya para-para-para-para. Kira-maya-mana-na-na-na-na-na. Kira-para-para-para-na-na-na-na-na-na-na. Syakara-para-para-la-la-la-la-la. Kira-mana-na-na-na-na-na-na-na-na. Ora-ya para-para-mana-na-na-na-na-na-na. Kira-mara-mana-na-na-na-na. Kara-para-ya ma-pa-pa-pa-pa-pa. Syana-na-na-na-na-na. Kara-para-mana-na-na-na-na-na. Kara-para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Syamara-mana-na-na-na-na-na. Kira-para-ya mana-na-na-na-na-na-na. Kira-mana-mana-na-na-na-na-na. Syara-pa-pa. Syamana-na-na-na-na. Kira-para-pa-pa-pa-pa-pa. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, ini hati kami. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Namamu
Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh ya Yesus, ini rindu kami Yesus, ini hati kami ya Tuhan. Yesus bersujud Tuhan, kami ingin bersekutu rindu Tuhan dalam Engkau Tuhan. Menikmati penyembahan ini, menikmati hadirat-Mu ya Yesus. Oh ya Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, sentuh hati kami ya Tuhan. Kami masih penuh kelemahan ini ya Tuhan. Kau kuatkan Tuhan, Kau tuntun kami ya Tuhan. Kami seperti pekala kita, kami mau Tuhan menyerahkan sepenuhnya langkah-langkah kami Tuhan dalam Engkau ya Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Oh, haleluya. We love you Jesus. Oh, haleluya. Oh ya Tuhan, samakan. Haleluya, haleluya. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi kita nyanyikan dengan lembut. Terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian.
kira bara 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 papa 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 shana na 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 la 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 bakura mana na 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 la 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 kira bara baya papa papa shamara la 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 kira mana na 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 shamana na 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 kira bara bara baya kira bara baya mana na 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 mama shara la 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 kira bara 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 haleluya haleluya Yesus hosana namamu Yesus Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna
kira para makira para shamana makira mara ya mara kora mata kara ya mana kara para kira mana kira para mashana kira mara shamara kora mara kira para Tuhan shabara para kira para kira mara kira para Haleluya Yesus. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih untuk waktunya ya Tuhan. Sungguh-sungguh dengan segala kerinduan hati saat ini ya Tuhan, segala kawasan masih banyak ya Tuhan yang untuk kami tumpahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu penyembahan ini Tuhan. Sungguh-sungguh kami ingin Kau bentuk Tuhan, sungguh kami ingin Tuhan untuk Kau bimbing Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang lemah Tuhan, kami masih perlukan tuntunan-Mu, kami masih perlukan makanan-Mu ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan tak berdaya Tuhan, ingin sungguh-sungguh Tuhan saat ini Tuhan menyembah-Mu Tuhan, bertekuk lutut di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk rela Kau bentuk sesuai bencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memberikan waktu yang berharga ini ya Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan kami ucap syukur Tuhan atas kehadirat-Mu ya Tuhan yang sungguh menyentuh, sungguh mewarnai, sungguh masuk dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Untuk saat ini ya Tuhan kami mau menyiapkan hati Tuhan, kami buka telinga kami Tuhan, pikiran kami ya Tuhan saat ini Tuhan, hanya persekutuan-Mu ya Tuhan yang terjadi ya Tuhan selama berapa jam, 1 jam ke depan ya Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan, kami perlukan bimbingan-Mu ya Tuhan. Kami lapar dan haus akan Engkau ya Tuhan. Kami pasang hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan, untuk menerima benih-Mu ya Tuhan yang akan Kau daburkan Tuhan. Biarlah benih ini berbuah Tuhan, bertumbuh dan berbuah Tuhan dalam hati kami ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk Kau bentuk ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk dibimbing dan diajar oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan hikmat Tuhan oleh beliau Tuhan untuk pada anak-Mu ya Tuhan yang akan sebentar lagi membagikan firman-Mu ya Tuhan. Kau urapi Tuhan apa yang keluar dari mulutnya Tuhan, hikmat-Mu ya Tuhan yang mengatakannya Tuhan. Semuanya Engkau yang bekerja turut bagian Tuhan mengambil atas apa yang akan ditaburkan sebentar lagi Tuhan. Urapi kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk belajar ya Tuhan, kami siap untuk mendengar ya Tuhan. Segala apapun yang di luar kehendak-Mu, yang bukan berasal dari bagian kami tolak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, serahkan semuanya padamu Tuhan, dengan segala penuh pengharapanku yang tertuju padamu Tuhan. Dalam nama Yesus hamba selesai berdoa Tuhan. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Gimana kabarnya? Apakah ada yang baru? Oke. Hadirat Tuhan manis banget ya, kalau kita tahu. Yuk, aku ajak kita untuk satu lagi ya, kita memuji Tuhan. Satu kali lagi sebentar aja. Malam hari ini temanya dari Coach adalah hadirat Tuhan. Saya tuh teringat tadi waktu nyembah, saya teringat lagu ini. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ku datang, kehidupan-Mu penyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ku datang, kehidupan-Mu pernyataan
penyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Ya Tuhan, biar Tuhan kau sembunyikan Tuhan hamba-Mu Tuhan di balik salib-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan setiap firman yang disampaikan hanya dari pewahyuan oleh Roh Kudus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Coach. Oke. Shalom semuanya, apa kabar? Lama tidak berjumpa ya, 1 tahun kita nggak berjumpa, sudah ganti tahun. Ya, apa kabarnya semuanya? C126, Happy New Year ya. Oke, iya, hari ini temanya kita mengenai hadirat Tuhan ya gitu. Ini yang saya dapatkan pesan ini yang saya dapatkan waktu Desember kemarin sebenarnya. Di dekat-dekatnya Natal, Tuhan ingatkan ayat ini kayak gitu. Kita buka sama-sama langsung aja yuk. Matius 26 ayat ayat Matius 26 ayat 38 sampai 39. Sudah ya? Matius 26 ayat 38 sampai dengan 39. 2 ayat aja kita akan bahas, saya cuma sharing singkat aja apa yang saya percaya pesan ini adalah untuk setiap kita kayak gitu. Bukan cuma untuk saya sendiri juga ditegur waktu itu oleh Roh Kudus dari ayat ini kayak gitu. Matius 26 ayat 38 sampai dengan 39. Bacain langsung aja ya. Lalu katanya, ini perikopnya adalah di Taman Getsemani. Jadi latar belakang cerita ini adalah Tuhan Yesus lagi berdoa di Taman Getsemani kayak gitu. Semua ini adalah cerita yang terkenal. Kita bahkan ini yang sudah sering diomongi biasanya kalau dekat-dekat Paskah, perayaan Paskah apa biasanya ini ayat yang paling banyak diambil untuk dikhotbahkan biasanya. Kita langsung ayat 38 sampai 39-nya dibilang begini. Lalu katanya, kata Tuhan Yesus kepada mereka, ini murid-muridnya, dibilang begini. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Waktu saya dapat ayat ini sekarang sih pembacaan ayat saya sih, pembacaan Alkitab saya sudah mulai masuk ke kitab Lukas sih. Jadi ini memang sudah lagi masuk ke perjanjian baru. Nah, waktu saya baca ayat ini ayat agak janggal, maksudnya ini agak aneh. Ya sebenarnya baca ayatnya sudah bolak-balik sih kayak gitu. Cuman waktu baca sekali lagi ini saya nemukan kayaknya ini kok agak aneh ya. Anehnya tuh begini. Kalau kita pelajari dari kitab Injil semuanya, bahkan dari kecil Tuhan Yesus itu kayaknya sudah biasa menghadapi kematian. Dia tuh sudah dikejar-kejar untuk dibunuh bahkan dari dia lahir. Dia lahir itu sudah dia pengen bunuh, belum bisa apa-apa, masih bentuknya bayi gitu, itu orang sudah pengen bunuh dia. Yaitu Herodes. Herodes itu perintahkan bunuh, sampai akhirnya Herodes keluarkan perintah bukan untuk membunuh semua bayi, kalau nggak salah bayi laki-laki di zaman itu tuh dibunuh di masa itu. Tuhan Yesus tuh kayaknya sudah biasa, kayaknya itu dibunuh untuk maksudnya dikejar untuk dibunuh. Bahkan kalau kita baca selanjutnya lagi itu Tuhan Yesus tuh bahkan kalau kita baca perjalanan pelayanannya itu dia biasa kayak dia menyembuhkan orang di hari Sabat, orang-orang Farisi itu benci sama dia, sampai setiap orang tuh berencana untuk membunuh dia. Bahkan beberapa kali Tuhan Yesus juga sempat menyinggung bahwa dia akan mati di atas kayu salib dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu terus yang dia ulangi kepada murid-muridnya. Tiba-tiba mendekat menjelang hari-hari di mana dia disalibkan. Tiba-tiba ayat ini muncul. Ini buat saya sih satu ayat ini kayaknya satu kisah ini di Getsemani merupakan kisah yang agak aneh karena bertolak belakang dari karakternya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tuh nggak pernah takut menghadapi kematian.
Tapi tiba-tiba di sini dia stres berat. Alkitab mencatat bahwa dia tuh benar-benar mengalami sebuah depresi. Bahkan di beberapa kitab Injil yang lain, kalau nggak salah di kitab Lukas apa Yohanes dikatakan bahwa peluhnya pun itu jadi darah. Dulu pernah sekali kalau nggak salah, kalau nggak salah ingat loh ya, pernah ada penelitian, pernah ada pakar kesehatan itu meneliti kisahnya Tuhan Yesus ini. Maksudnya dibilang kan di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu kalau peluhnya itu saking dia takut, peluhnya itu seperti darah katanya. Tapi menurut para pakar itu mengatakan itu bukan seperti darah, itu benar-benar darah. Jadi memang secara psikologis kalau orang tuh mengalami satu depresi, satu tingkatan depresi yang benar-benar tinggi, itu bisa sampai pembuluh darahnya pecah dan akhirnya darahnya itu keluar lewat pori-porinya. Saya sih nggak ngerti sih, itu sih kata-kata pakar sih. Saya juga nggak pernah nyoba kayak gitu. Jadi nggak pernah tahu juga di dalam hidup ini kalau ada orang yang depresi itu sampai seperti itu. Tapi Tuhan Yesus itu ngalami itu, dia benar-benar depresi sedepresi itu. Ini kabar baiknya sekarang sebelum saya ngomong lebih lanjut lagi. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketahuilah bahwa kalau Allah kita nggak pernah menyerah, kita jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah ada satu orang pun di sini yang berpikir bahwa di tahun ini kita tuh berpikir untuk menyerah gara-gara situasi dan kondisi yang semakin tidak terkendali. Tahun ini adalah tahun di mana kelihatannya tidak ada tanda-tanda menuju kepada kebaikan. Orang-orang maksudnya dulu saya kerja di sekolahan kayak gitu. Kapan hari di Desember kemarin Bu Risma sebagai wali kota sudah mengumumkan akan membuka sekolahnya kayak gitu. Sekolah akan dibuka yang SMA sama SMP, terus lanjut ke SD, terus nanti sekian bulan ke depan TK-nya akan dimasukkan, dihybridkan katanya sih kayak gitu. Tapi tiba-tiba di Desember akhir gara-gara liburan katanya bang, semua total berubah dan akhirnya PSBB lagi gitu. Nggak ada yang pernah tahu kayaknya di tahun 2021 ini kita hidup kayaknya dari hari ke sehari. Tidak ada yang pasti, tidak ada yang jelas, informasi simpang siur, nggak ada kayaknya, tidak ada yang kita bisa percaya. Kayaknya semua informasi ngomongnya sebentar A, ngomongnya sebentar B, sebentar ngomongnya baik, sebentar ngomongnya tambah parah, kayaknya diombang-ambingkan. Kalau kita terus-menerus melihatnya ke sana, kita kan diombang-ambingkan. Mungkin masih ada beberapa kita mungkin yang juga masih gajinya sampai hari ini masih belum dikembalikan mungkin. Mungkin masih ada yang dipotong 20%, mungkin bahkan sampai 50% mungkin. Mungkin ada juga yang bahkan sampai hari ini masih belum mendapatkan pekerjaan baru, mungkin masih mencoba mencari kerja dan sebagainya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita punya satu imam, kata kitab Ibrani, bahwa imam itu dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, dan itu bukan sekedar perkataan, bukan sekedar omongan. Lewat cerita Getsemani ini Tuhan benar-benar menunjukkannya bahwa Tuhan sendiri ternyata pernah stres, dia pun pernah depresi, dia pun pernah sampai di satu titik saat dia berada di dunia, pernah di satu titik di mana dia benar-benar masuk ke dalam satu titik di mana dia depresi berat hingga pembuluh darahnya pecah dan akhirnya darahnya keluar dari pori-porinya. Tapi dia nggak menyerah. Dia sebenarnya punya pilihan untuk berkata kepada Bapa, tidak, aku berhenti ya Tuhan. Aku berhenti di sini. Mungkin sama seperti kita hari ini mungkin berkata, Tuhan aku nyerah ya Tuhan. Aku harus berdoa, aku tak nyerah doa ya. Aku tak nyerah CG-nya ya. Aku tak nyerah cari Tuhan ya. Aku tak nyerah menyembah Tuhan. Aku tak nyerah baca Alkitabnya, percuma. Aku nyerah ya Tuhan, yang jagai keluargaku lagi. Aku nyerah ya Tuhan, begini, aku nyerah begitu. Kayaknya sudah nggak ada, aku sudah mulai masuk ke stresnya kayak gitu. Makanya saya ingin menyampaikan mengenai malam ini, dan saya berharap setiap kita sekali lagi mendapatkan kekuatan yang baru di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mungkin kelihatannya nggak semakin membaik. Tuhan Yesus mengalami itu di masanya, tapi Tuhan Yesus tidak menyerah. Bahkan di 39 dikatakan, ya Bapakku, dia pun berdoa. Tuhan Yesus bilang, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi ini yang saya ini benar-benar amazing. Tuhan Yesus itu tetap belajar untuk tunduk kepada otoritas Tuhan. Dia tetap belajar tunduk kepada kehendak Tuhan. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu artinya Tuhan Yesus mau
mau bilang kepada Bapa di sorga, Tuhan, apapun keputusanmu, apapun yang kau izinkan terjadi di dalam kehidupanku hari ini, aku tidak akan ikuti kehendakku. Kalau ngikutin kehendakku, sekarang aku mau kecewa sama Tuhan. Kalau aku ngikutin kehendakku, aku mau berhenti CG sekarang. Kalau aku ngikutin kehendakku, aku nggak mau puasa, aku nggak mau saat teduh, aku nggak mau pelayanan, aku nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Kayaknya semuanya kayaknya nggak baik di dalam kehidupanku, apalagi keluargaku misalnya mungkin ada yang kena, mungkin keluarganya, mungkin ada yang masalah, mungkin bukan kena COVID-nya, tapi mungkin ada masalah yang lain, ada keuangan mungkin yang kena. Mungkin kita lagi stres, kalau kita menuruti kehendak kita pasti akan kecewa dan kita akan tinggalkan Tuhan. Yesus sendiri di satu titik dia berkata, jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Berarti apapun terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah berhenti saat teduhnya ya. Jangan pernah berhenti mengejar hadirat Tuhan ya. Jangan pernah berhenti untuk tetap ke CG-nya, sekalipun CG-nya sekarang mungkin lagi di hybrid, lagi di online kan, beberapa harus online, beberapa bisa hadir di tempat, itu pun terbatas dengan protokol kesehatan dan juga sebagainya kayak gitu. Kita kayaknya nggak bisa tahu ini masa akan berakhir sampai kapan, karena itu kita nggak usah mikirnya ke sana. Malam hari ini Tuhan mau setiap kita untuk fokus kembali untuk mengejar yang paling penting, yaitu hadiratnya. Nah, saya kembali lagi ke cerita ini. Nah, inilah yang saya mulai tanda tanya. Tanda tanya saya adalah Tuhan Yesus itu nggak pernah takut mati. Kalau begitu, apakah yang Tuhan Yesus takutkan di dalam kehidupannya sampai benar-benar dia stres? Apakah benar salib? Kalau Alkitab itu mencatat, memang penyalipannya Tuhan Yesus itu mengerikan. Kitab Yesaya itu mengatakan bahwa penyalipannya Tuhan Yesus itu benar-benar mengerikan. Bahkan Alkitab mencatat, Yesaya mencatat, wajahnya pun tidak bisa dikenali. Itu benar-benar berarti dia disiksa habis. Bahkan wajahnya kita sudah nggak bisa kenali kayak gitu. Itu berarti benar-benar dipukuli, diapain nggak tahu sih itu. Pokoknya benar-benar sampai hancur kayak gitu. Tapi apakah itu yang paling Tuhan Yesus takutkan? Kalau kita baca selanjutnya, selama kisah penyalipan Tuhan Yesus tuh nggak pernah komplit. Tuhan Yesus tuh nggak pernah mengeluh. Dia nggak pernah terlihat mengeluh selama dia tuh disalibkan. Malah dia sempat-sempatnya berdoa untuk orang lain. Di tengah-tengah dia disalibkan, masih ingat itu di atas di dua itu ada dua penyamun itu. Lalu ada orang-orang yang mengejek dia masih bisa berdoa, Bapa ampuni mereka, sebab mereka nggak tahu apa yang mereka. Itu di tengah-tengah dia di atas kayu salib digantung. Berarti yang paling membuat Tuhan Yesus yang membuat Tuhan Yesus takut itu bukanlah salibnya, bukanlah penderitaannya. Dan waktu itulah saya mulai renungkan kembali kayak gitu, dan saya menemukan jawabannya di Matius 27 ayat ke-46. Ini sudah pernah dikotbahkan, beberapa pendeta ternyata juga sudah cukup sering mengkotbahkan, cuman kadang-kadang kita manusia sering lupa ya. Saya juga kadang-kadang lupa kayak gitu. Ini yang merupakan yang paling Tuhan Yesus takutkan, yang menyebabkan pembuluh darahnya pecah, yang menyebabkan dia berkata, "Aku ini takut seperti mau mati rasanya." Dibilang begini, Yesaya, Matius 27 ayat yang ke-46. Dibilang begini, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ternyata inilah yang menjadi kesusahannya Tuhan Yesus. Ternyata inilah yang membuat Tuhan Yesus tuh stres berat, yang benar-benar sampai dia depresi, yaitu dia tuh berpisah. Karena Alkitab mencatat Tuhan Yesus itu menanggung semua dosa umat manusia. Itu berarti benar-benar kayak dia adalah orang hukuman di masa itu. Karena Allah itu adalah kudus, Allah itu adalah adil. Akhirnya kayaknya kayak Bapak itu sejenak meninggalkan Tuhan Yesus karena dia menanggung semuanya di atas kayu, menanggung semua dosa kita di atas kayu salib. Inilah yang membuat kita tuh seharusnya benar-benar sadar sebegitu besarnya pengorbanan Tuhan Yesus buat kita. Dia sampai memberikan bukan cuman nyawanya, bukan cuman harta, tahta, dia sudah berikan semua itu, dan yang paling berharga bagi Tuhan Yesus itu adalah dia menyerahkan hubungannya dengan Bapa di sorga. Dia harus terpisah sejenak dari Bapa di sorga. Disinilah Tuhan itu akhirnya negor saya. Tuhan itu mengingatkan begini, coba kamu flashback di tahun 2020. Di tahun 2020 adalah tahun di mana
orang-orang itu mulai terjadi shifting di hatinya. Shifting itu terjadi seperti ini. Banyak orang yang kalau saat teduhnya bolong, itu nggak apa-apa. Tapi kalau pekerjaannya dipotong gajinya, itu masalah. Banyak orang yang kalau nggak ada visinya, kalau visinya Tuhan tidak tergenapi, nggak apa-apa. Tapi kalau visi pribadinya tidak digenapi, marah-marah sampai Tuhan. Kalau doa, Tuhan kenapa aku sampai hari ini nggak dapat jodoh? Aku sudah umurnya sekian, Tuhan. Nggak pernah tuh kita tuh pusingin Tuhan, ini sudah tahun 2021, tapi itu loh temenku kok nggak percaya sama Tuhan ya, tapi kok itu yang kok nggak gini ya, kok ini nggak berubah ya Tuhan, kok ini kita nggak pusingkan itu, kita pusingkan semuanya mengenai diri kita. Kayaknya kehilangan Tuhan di dalam kehidupan kita tuh nggak apa-apa, Tuhan tuh jadinya optional, Tuhan tuh jadi pilihan, jadi kayak ada pilihan gandanya gitu loh. Kalau ada masalah kita datang ke Tuhan, tapi kalau enggak ya Tuhan bye-bye aja. Tuhan itu kayak kita taruh di box di Tuhan ya, ini aku masih penting, ini masih ada lemburan, aku enggak CG dulu ya Tuhan ya. Ini aku masih sibuk drama Koreanya Tuhan, aku tak saat teduhnya nanti ya. Aku ngantuk Tuhan, ternyata ngantuk ini Tuhan, saat teduhnya besok aja ya. Kita terus nunda, kita kayak gitu loh, nggak apa-apa. Tapi kalau pekerjaannya dipotong gajinya, kita marah-marah. Kalau kita bahkan teman saya itu ada, saya nggak tahu sih kalau di sini ya. Teman saya itu ada, dia itu karena di aturan kantornya, kalau dia nggak masuk sekalipun sakit itu dipotong 1 hari punya gaji. Jadi demi tidak dipotong gajinya, selama dia masih kuat untuk masuk, dia akan tetap masuk. Lebih baik aku tidur di kantor. Dia ngomong kayak gitu. Daripada aku tidur di rumah dan aku dipotong gajiku. Sebelani itu. Tapi kalau untuk Tuhan, lek sakit tetap saat teduh nggak kita? Lek kita sakit, kita tetap baca Alkitabnya nggak? Kita tetap doanya nggak? Kalau kita sakit, kerjaan pun kita akan belani. Kita selalu bilang, Tuhan kan mengerti, Tuhan kan tahu kebutuhanku, Tuhan kan tahu posisiku. Kita selalu mencoba mencari alasan. Inilah yang saya pesan, yang saya dapat di tahun kemarin, bahwa di manakah posisi hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita? Masihkah itu yang terutama? Masihkah itu yang terpenting di dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan hadirat Tuhan itu cuma jadi optional? Lek kita punya waktu, kita cari. Lek enggak, kita nggak pernah cari. Yang manakah kita di tahun ini? Saya berdoa dan mengencourage C126 setiap Anda, setiap kita itu benar-benar memulai. Ini mumpung masih berapa nih? Masih 19 hari. Kita juga sedang masuk di dalam puasa kan ya. Ini adalah masuk ke dalam bulan puasa atau minggu-minggu kita puasa. Puasalah, carilah Tuhan kembali, carilah hadirat Tuhan kembali. Kita benar-benar minta. Makanya saya itu bersyukur. Benar-benar saya kayak menerima peneguhan waktu saya tahu ternyata tahun ini adalah tahun the year of praise and provision. Jangan fokus ke provision-nya, fokusnya ke praise-nya. Ternyata tahun ini adalah tahun di mana Tuhan tuh kayak mengingatkan semua kita malam hari ini. Sepanjang tahun ini Tuhan kayak mengingatkan kita bahwa ayo, yang paling penting di dalam kehidupan kita tuh apa? Masihkah hadirat Tuhan yang berada di titik terpenting di dalam kehidupan kita, atau bukan dia lagi? Ayo kita mulai atur. Saya ngomong gini nih bukan berarti saya bilang berarti kita kerjanya asal-asalan, bukan. Saya mau bilang setiap kita tahu hati kita lah. Kita lebih khawatir yang mana? Kalau kita mau ngomong jujur-jujuran loh, kita nggak pernah khawatir kalau kehilangan hadirat Tuhan di hidupnya kita. Kita khawatir tuh kalau handphone kita hilang, kalau handphonenya ketinggalan, dompetnya ketinggalan, kunci motornya hilang, STNK-nya hilang. Itu kayaknya dunia terbalik-balik, kayaknya dunia sudah runtuh. Iya atau ya? Saya sih nggak tahu sih. Maksudnya itu yang kadang-kadang manusia alami. Tapi kalau saat teduhnya bolong nggak apa-apa. Bolong 1 hari nggak apa-apa. Bolong 1 bulan nggak ngerasa apa-apa. Nggak ngerasa ada yang salah gitu loh. Tapi kalau handphonenya ketinggalan kayaknya ada yang salah. Kalau belum nonton serinya Korea itu kayaknya ada yang salah. Tapi kalau nggak baca Alkitab hari itu kayaknya nggak ada yang salah di dalam. Nggak kerasa ada yang keliru di dalam kehidupannya kita. Kalau CG-nya bolong itu loh ya nggak apa-apa, nggak kerasa. Bahkan saya sempat ketemu ada satu orang
yang ngomongnya kayak gini, ah CG minggu ini kan kalau bolos nggak apa-apa, kan CG minggu depan masih ada. Ada yang kayak gitu di sini, saya berdoa semoga tidak ada ya. Saya ketemu orang-orang modelan yang kayak gitu dan itu sudah cukup berumur loh. Dia bukan orang yang nggak ngerti Alkitab, itu dari lulusan Alkitab loh, dari lulusan sekolah teologi loh ngomong gitu. Ternyata banyak orang yang kayak menganggap hadirat Tuhan itu nggak penting. Banyak orang yang meremehkan hadirat Tuhan. Itu yang benar-benar membuat saya itu tertegur waktu Tuhan mengingatkan kepada saya, coba cek dan recheck di tahun 2020. 2020 itu benar-benar masih ingat kisahnya Sakaria nggak ya? Saya lupa. Sakaria yang gantang itu loh, yang buka gantang, yang dia melihat dapat penglihatan gantang. Sebentar, saya buka aja ayatnya. Nanti salah lagi pokoknya, ternyata Yeskiel bukan Sakaria. Pada begitu Anda cari Sakaria nggak ada, coach. Wah, cilaka, saya sesat nanti. Mana ya, benar nggak ya? Bentar. Sorry, bentar. Ini saya nggak nyiapin yang ini soalnya. Tiba-tiba ya teringat. Betul. Sakaria 5. Yes, benar. Sakaria 5 itu penglihatan ke-7 perempuan dalam gantang. Sakaria 5 ayat 5 sampai ayat ke-11, nanti baca aja di rumah ya. Saya nggak bacain, nanti baca sendiri. Di Sakaria itu loh dibilang Tuhan tuh memperlihatkan kepada dia sebuah gantang, lalu di dalam gantang itu, lalu Tuhan tuh bilang kepada Sakaria, coba kamu buka gantang itu. Begitu dibuka, ternyata yang keluar adalah wanita. Lalu Tuhan bilang itu adalah kelaliman. Tahukah Anda di tahun 2020 kemarin adalah tahun di mana Tuhan sedang membawa kita membuka gantang kita secara pribadi? Apa yang ada di dalam gantangmu dan gantangku di tahun 2020 kemarin? Waktu dibuka hadirat Tuhan di pusat, di poros, di dalam gantang. Kalau kita bicara gantang itu kan berarti sesuatu yang berharga, benar ya? Nggak ada orang yang nyimpen sesuatu itu tuh di sembarang tempat. Kalau kita misalnya gantang itu kan biasanya, saya keingetnya rantang sih, gantang mungkin milenial kayak rantang ya. Kalau orang itu mau jaga makanannya supaya awet gitu kan, panasnya supaya awet, dinginnya supaya awet gitu kan, ditaruh di dalam rantang. Kan nggak mungkin toh kalau kita ngasihkan orang itu sembarangan kan ya. Kita pasti kan benar-benar pikirin itu supaya terjaga kebersihannya lah, apanya, supaya makanannya lebih awet dan sebagainya. Kita nggak mungkin sembarangan, kita taruh sesuatu yang berharga di dalam rantang kita atau gantang kita. Di dalam Sakaria juga sama. Ternyata yang paling berharga di dalam hati orang Israel di masa itu adalah kelaliman. Begitu dibuka target, ternyata kelihatannya adalah wanita. Kelihatannya adalah kelaliman. Apa yang waktu tahun 2020 kemarin gantang kita dibuka? Apakah yang keluar adalah komplain di dalam pusat gantang itu? Apakah yang keluar itu adalah pekerjaan kita, keuangan kita? Saya ngomong gini bukannya saya mendeskripsikan penderitaan setiap kita. Saya tahu setiap kita menderita, setiap orang susah. Di masa-masa 2020 kemarin, semua orang susah, banyak perusahaan yang bangkrut, tutup, dan sebagainya. Banyak yang dipecat dan sebagainya, saya tahu itu. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk kita meninggalkan Tuhan, bukan? Disitulah kita akhirnya tahu, 2020 kemarin akhirnya kita tahu yang paling penting di dalam hati kita itu apa. Dan saya berdoa di tahun 2021 ini, setelah lewat nanti sampai ke Desember nanti, waktu gantang kita dibuka lagi di Desember 2021 nanti, Tuhan itu dan kita sendiri benar-benar menemukan bahwa hadirat Tuhanlah yang ada di dalam gantang itu. Bukan lagi kelaliman, bukan lagi pekerjaan, bukan lagi apapun, bukan lagi keinginan kita, bukan lagi apapun itu. Benar-benar ada hadirat Tuhan, ada kehendak Tuhan di dalam sana. Kita sama-sama belajar, nggak ada yang sempurna. Saya ngomong gini bukannya saya nuduh siapa, saya pun adalah orang yang ditegur oleh Tuhan di Desember itu, lewat ayat ini. Tuhan benar-benar ingatkan saya bahwa apa yang paling penting padamu, Denny. Kita sama-sama belajar di tahun ini. Ya, nggak ada satupun di antara kita yang sempurna melewati ini. Karena itu, di tahun ini, ayo kita sama-sama seperti kata Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa kok kita harus jaga hati kita? Bukan cuma bicara karena di dalam hati terpancar kehidupan. Karena Tuhan itu ada di dalam hati kita. Roh Kudus itu loh tinggal di hati kita. Kita tuh ingin membuat Roh Kudus tuh nyaman di dalam kehidupan kita.
Amin. Maka itu kita menjaga hati kita. Kalau kita menjaga hati kita sama dengan kita menjaga hadirat Tuhan di hidup kita. Sama-sama kita jaga hati kita di tahun ini ya. Yang terakhir, gara-gara ayat inilah, ini yang membuat saya akhirnya menemukan rahasianya Daud. Saya sih nggak tahu sih. Tolong kan kalian di sini juga sudah baca Alkitab juga sudah sampai selesai kan ya. Saya sih belum menemukan tokoh-tokoh yang lain yang diberikan predikat oleh Tuhan atau pujian oleh Tuhan dengan pujian berkenan selain daripada Daud dan Tuhan Yesus. Itu yang benar-benar tercatat dan tertulis bahwa Tuhan itu langsung ngomong, ini orang berkenan. Kayak Daud bahkan sampai dikatakan, menurut saya sih sudah search nih, saya sudah coba search nih, dalam bahasa Inggris pun satu-satunya tokoh dari sekian ribu tokoh yang ada di dalam Alkitab ini, satu-satunya yang diberikan predikat the man after God's own heart itu cuma Daud. Gak ada yang lain. Yang berkenan itu di hati Tuhan ternyata ya Daud. Padahal kalau kita mau bilang loh, Daud itu kehidupannya apa sih? Dia tuh lakukan mujizat apa? Nggak ada. Menurut saya perjalanan kehidupan Daud tuh nggak ada yang spektakuler. Mujizatnya Daud tuh sama kayak mujizat sehari-harinya kita gitu loh. Dia nggak belah Laut Merah, Musa itu belah Laut Merah, Yosua itu belah Sungai Yordan. Daud itu untuk menang perang dia harus kirim pasukan. Yosua itu nggak perlu kirim pasukan, dia muteri aja itu Yeriko-nya runtuh sendiri. Dia nggak perlu taruh dia nggak perlu pendobrak, dia tuh nggak perlu lemparin batu atau apa di masa itu, cukup diputeri gitu aja 7 kali tiba-tiba bang runtuh semuanya. Bahkan Alkitab mencatat di zamannya Yosua itu bahkan hujan batu itu terjadi waktu mereka perang. Di zaman Daud tidak ada. Di zaman Daud itu peperangan, kalau dia mau rebut negara atau dia mau rebut kota, dia harus turunkan pasukannya, dia harus perang. Itu benar-benar kayak sehari-hari punya mujizat. Jadi yang membuat seseorang berkenan sama Tuhan atau tidak itu sebenarnya bukan dari perkara-perkara mujizatnya, bicara mengenai sikap hatinya. Satu kisah yang membuat saya tuh mengerti, Daud itu sampai berkata begini di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-13, dibilang begini, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Mazmur 51 ayat yang ke-13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini adalah sikap hati seorang Daud. Ini adalah keseluruhan hati seorang Daud. Padahal Mazmur 51 yang barusan kita baca, itu latar belakangnya adalah itu Mazmur dibuat waktu Daud itu ditegur oleh Nathan perkara Batsheba. Dia baru jatuh dengan Batsheba. Yang Daud minta waktu itu, Tuhan jangan ambil kerajaannya ya. Daud ini sudah ngerti popularitas. Daud ini sudah punya kuasa. Dia tuh raja seluruh Israel. Bahkan kalau kita baca kerajaan-kerajaan di sekitarnya Israel di zaman itu tunduk pada Daud. Daud tuh benar-benar sudah berada dia benar-benar jadi Israel di masa Daud itu benar-benar jadi negara adikuasa yang benar-benar nggak ada orang yang berani nyerang. Bayangkan waktu Batsheba waktu dia jatuh dengan Batsheba, dia nggak minta supaya Tuhan jangan sampai ya kerajaan yang sudah tak bangun sekian puluh tahun ini runtuh. Tolong jagaan Tuhan, tolong ampuni aku, tolong ini. Enggak, dia tuh bilangnya dia nggak fokus kepada kerajaannya, kepada karirnya, dia langsung fokusnya Tuhan. Jangan ambil rohmu yang kudus daripada. Karena Daud tahu yang membangun kerajaannya selama ini itu adalah Roh Kudus. Yang membangun kerajaannya selama ini adalah Tuhan. Anda harus tahu yang membangun kehidupan Anda itu adalah Tuhan, bukan hasil keringat kita. Kita harus tahu itu dulu. Kalau enggak, kita akan mintanya pasti akan berbeda. Saya ini bersyukur, saya ini nggak bisa ngomong ini sebagai sebuah kekuatan atau apa, enggak, saya juga nggak ngerti lah. Sampai hari ini gini, sampai hari ini saya ini belum menemukan kelebihan saya, jujur. Selain kelebihan berat badan saya ini, saya nggak menemukan yang lain kayak gitu. Saya ini nggak bisa nyanyi, saya ini nggak pinter musik, coba main musik, ya gagal total, nyoba bola-balik sampai beli gitar, ya mandek di tengah-tengah. Ternyata saya ini tidak sekonsisten itu kayak gitu, ya kan? Jadi saya ini nggak pinter dagang pun. Keluarga saya adalah keluarga
keluarga pengusaha kayak gitu, saya pun nggak nurun itu pengusahanya, nggak bisa hitung-hitungan saya gitu. Seperti yang saya pernah cerita di sini, kalau saya misalnya saya belanja berapa 31.300 gitu ya, terus saya kasihkan uang 50.000, kembalinya berapa saya nggak tahu. Saya harus buka kalkulator untuk saya tahu. Jadi kalau saya belanja misalnya gitu ya, saya kalau dikasih kembalian gitu, wes saya terima apa adanya lah. Dia mau bohongin saya juga nggak tahu itu uangnya kembaliannya berapa, nggak ngerti. Pokoknya tak masukin gitu aja. Jadi saya ini tidak benar-benar nggak menemukan kelebihan di dalam kehidupan saya. Jadi benar-benar saya ini tahu bahwa kalau saya masih ada hari ini dengan apa yang saya punya hari ini, saya benar-benar tahu yang bangun semua ini adalah Tuhan, bukan saya. Karena kalau mau melihat kepada diri saya secara pribadi, saya nggak punya siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Bagaimana dengan Anda malam ini? Sadarkah Anda bahwa apapun yang Anda punya itu adalah punya Tuhan, Tuhan yang bangun di dalam hidup Anda? Kalau kita bisa kayak gitu, kita nggak akan bingung dengan bangunan kita. Kita akan bingung sama pembuat bangunannya. Kita akan cari pembuat bangunannya. Saya daripada cari bangunan saya mending cari pembuatnya. Karena saya tahu yang buat itu bukan saya. Bahkan saya pernah cerita kan waktu zamannya yang waktu kita pernah bikin acara apa itu yang merit itu loh, yang bicara mengenai pasangan hidup. Bahkan saya bisa menikah ini pun loh, itu benar-benar karena Tuhan. Karena saya dulu tuh nggak berani dekati cewek. Ngomong pun nggak berani. Bisa menikah itu benar-benar mujizat. Sadarkah Anda bahwa semua ini adalah dari Tuhan? Itu yang Daud sadari. Kalau kita lihat ya, Daud ini hatinya benar-benar luar biasa. Saya ini cerita kayak gini nih bukan saya mendeskripsikan satu golongan atau apapun loh ya. Ini harap diterima dengan dewasa. Saya itu biasanya menemukan beberapa teman-teman saya sih. Teman-teman saya itu biasanya kalau nggak punya apa-apa, misalnya ya wis lah, ini kekurangan secara ekonomi, terus tiba-tiba diberkati punya segala sesuatunya, tiba-tiba bisa beli mobil, bisa beli rumah, terus tiba-tiba terjadi sesuatu bangkrut, itu biasanya orang lebih nggak rela, biasanya akan terjadi stres di situ. Saya punya beberapa teman-teman yang seperti itu, yang maksudnya ya stres sampai akhirnya kecewa, tinggalkan Tuhan. Daud ini beda. Daud ini juga sama. Dia dari orang yang nggak punya apa-apa. Dia orang yang secara ekonomi dia tuh cuma gembalakan kambing domba. Dia tuh cuma gembalakannya berapa? Cuma 3 ekor. Alkitab mencatat dia cuma gembalakan 3 ekor. Dia bukan pengembala ribuan. Dia bukan penggembala ratusan ekor. Dia bukanlah yang punya perusahaan gembalanya. Dia cuma pegawai di situ dan itu pun cuma jaga 3 ekor domba. Terus tiba-tiba dia naik pangkat jadi panglima tentara, terus mari gitu dia jadi raja di Yehuda, habis itu dia jadi raja atas seluruh Israel, semua kerajaan takut sama dia, tiba-tiba bang, masalah terjadi, Absalom kudeta. Masih ingat cerita itu ya? Padahal loh, kalau hatinya Daud itu nempel sama kerajaan, dia tuh raja, dia bisa perintahkan, tangkap Absalom, bisa. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia malah memutuskan untuk, ayo kita keluar dari istana. Supaya apa? Supaya rakyat nggak ada yang kena imbasnya. Kita keluar, mundur. Bahkan satu titik Daud itu berkata begini, kalau memang ini kehendak Tuhan, biarlah terjadi. Daud itu sampai kayak gitu. Dia di tengah-tengah masalah, itu respon hatinya masih tetap benar. Dia nggak nempelkan di sana, karena dia tahu, Tuhan, engkau yang bangun kerajaan ini untuk engkau. Sikap hatinya kayak Ayub itu loh. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang bangunkan istana bagi aku. Tuhan pikir ini waktunya istana itu diambil daripadaku, terjadilah. Tapi jangan yang satu ini Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Itu yang membuat Daud itu kayaknya benar-benar saya tuh mengerti kayak gitu. Maksudnya Daud ini seberkenan itu ternyata di hatinya Tuhan, bukan mengenai mujizatnya, bukan mengenai apa yang dia lakukan, karena semua yang Daud lakukan itu adalah karena Tuhan. Daud benar-benar tahu di dalam kehidupannya. Ini semua karena Tuhan. Adakah di antara kita yang hari ini merasa bahwa apa yang kita punya hari ini karena kita? Aku bisa beli mobil loh karena aku. Aku bisa bangun rumah loh karena aku. Bertobat ya malam ini ya.
kita benar-benar belajar untuk tahu bahwa segala sesuatunya ini datangnya dari Tuhan. Amin. Nangkep ya? Ayo sama-sama kita jagai hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin ya. Nangkep ya, nangkep ya. Saya berharap benar-benar firman malam hari ini kembali mengingatkan kita seberapa pentingnya sih hadirat Tuhan itu, seberapa penting sih kehendak Tuhan itu. Kita sama-sama belajar untuk melakukannya. Kadang-kadang manusia sampai di satu titik, kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, kadang-kadang ego kita lebih menguasai kita. Amin ya. Kalau hari ini Tuhan bawa kita untuk tiba-tiba untuk ngajak kita untuk ayo berilah. Kalau Tuhan tiba-tiba ngajak kita untuk bilang ayo ampunilah. Total benar-benar kita taat. Kita benar-benar tujuannya cuma satu. Kita nggak mau sampai kehilangan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Sama-sama kita belajar. Nggak ada yang sempurna. Makanya kita tuh berkumpul di dalam satu CG itu tujuannya adalah untuk ini. Karena setiap kita itu seperti Alkitab bilang, daging itu lemah, tetapi roh itu penurut. Roh itu selalu nurut, tapi daging kita nggak selalu nurut. Kadang-kadang daging kita lebih berkuasa daripada roh kita. Kita perlu satu komunitas di mana roh itu lebih bekerja. Di mana itu? Ya di CG. Kayak gini roh lagi bekerja, roh lagi mengingatkan setiap kita, roh kita lagi diberi makan supaya roh kita tuh mengalahkan daging kita sekali lagi. Amin. Saya berharap setiap kita benar-benar menangkap apa yang menjadi hati Tuhan untuk setiap kita malam ini. Amin ya. Saya selesai. Ini masih ada waktu, Cindy. Kita nyembah Tuhan sebentar, boleh ya? Saya mau aja benar-benar kita sekali lagi kita masuk ke hadirat Tuhan. Letakkan semua apapun yang ada pada kita hari ini. Pekerjaan, pikiran mengenai pekerjaan lah, pikiran mengenai inilah, mengenai itu, kita letakkan semuanya. Kasihkan saya ekstra 10 menit, ini katanya kan 20-40 selesai ya dia. Kasihkan saya 10 menit sampai 20-30, kita nyembah Tuhan bareng-bareng. Kita nyembah, benar-benar nyembah dengan sepenuh hati kita. Kita nyembah dengan segenap hati kita 10 menit ini. Kita benar-benar nyembah Tuhan, kita benar bilang, Tuhan Engkau yang paling kami inginkan. Amin ya. Minta tolong lagu itu aja, lagu yang simpel lagu kesukaan saya, lebih dalam lagi ku rindu kau. Tuhan masukkan lagu itu ya, bisa ya, tolong ya. Yuk kita sama-sama yang buka Alkitabnya sudah bisa ditutup, kita siap-siap untuk menyembah. Oke, bisa ya ini ya. Nggak usah pakai mic itu nggak apa-apa, langsung aja Ndi. Langsung gitar di depan ini ya nggak apa-apa sih. Kalau memang maksudnya tadi sudah terlanjur dilepas. Siap, Bud. Tapi kalau belum dilepas ya monggo hajar wis. Ya. Tes. Oke. Yuk. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati.
jiwa ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dah di dekat-Mu dengan segenap hati kami, segenap hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sama-sama nyatakan lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sama-sama katakan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mari kita berbahasa rohani. Kamu bangun hati kita, kamu bangun keintiman dengan Tuhan lagi. Dalam hati kami Bapa, haleluya. Biar hati kami menyembah-Mu Tuhan, biar hati kami, biar setiap penyembahan kami manis, manis Kau dengar. Oh, Syarada sembah Dia. Sebab Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang layak disembah. Kami puji nama-Mu Tuhan, haleluya. Ini penyembahan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Syarana bayarana bara 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 bara.
Let us worship you, Lord. Let us lift up your name on high. Sharanama. 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 Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Ini kerinduan kami Tuhan, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Bapa, terima kasih kiranya kami. Kami tahu Tuhan Kau belum selesai. Kami masih terus menyembah-Mu. Kami nggak ingin berhenti rasanya Tuhan. Kami benar-benar berdoa meminta Tuhan sekali lagi nyatakan kerinduan-Mu di dalam hati setiap kami. Hamba teringat dengan satu ayat seperti firman-Mu berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Carilah aku dengan segenap hatimu, maka engkau akan menemukanku. Dengarkanlah ini untuk Anda semuanya, J126. Inilah musim di mana Allah, sebenarnya musim ini sudah ada dari dulu, sebab firman itu nggak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia selalu membuka tangannya, dia selalu mendekat saat kita mendekat kepada dia. Tapi sekarang ini seperti tahun ini, tahun the year of praise ini, seperti Tuhan sekali lagi mendengungkan kepada setiap kita bahwa mendekatlah, maka Tuhan akan mendekat. Carilah dengan segenap hatimu, maka engkau akan menemukan dia. C126 bangun sikap hati yang demikian start dari hari ini. Bahwa kita terus mencari dia, bahwa kita terus menginginkan dia, bahwa kita terus inginkan pekerjaan-pekerjaannya dinyatakan, kita inginkan visinya digenapi di tahun ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami rasanya masih ingin menyembah Tuhan. Tapi kami tahu saat kami berhenti CG ini, Tuhan belum berhenti. Justru ini permulaan, ini baru awalnya. Tuhan, buat hati kami semakin hari seperti ada satu gelombang yang benar-benar semakin hari itu semakin bertambah, semakin hari semakin haus, semakin hari itu semakin cinta, semakin hari semakin pengen cari Tuhan, terus lagi, dan lagi. Berkati setiap saat teduh dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati setiap jam-jam doa mereka, jam-jam mereka baca Alkitab, jam-jam mereka bersekutu pribadi dengan Engkau. Malam hari ini kiranya hadirat Tuhan, posisi hadirat Tuhan itu dikembalikan sekali lagi menjadi yang terutama di dalam hati setiap anak-anak-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan anugerah-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Thank you so much. Saya kembalikan ke Andi. Thank you.
Eh, Oke, thank you. Kita foto dulu ya. Boleh. Oke, sebelumnya foto gini aja, biasanya yang baru. Nah, jadi aku nyambung dengan coach tadi. Kita buka di jadi gini ya. Tadi yang disampaikan coach adalah mengenai hadirat Tuhan. Bagaimana kita ini yaitu loh mencari hadirat Tuhan. Kita lihat kalau di Kejadian 3 ayat 8 ya. Di terjemahan ESV itu seperti ini. They heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of Lord God among the trees of the garden. Jadi ceritanya adalah ketika Adam dan Hawa ini di Taman Firdaus, Taman Eden. Nah, kemudian setelah mereka tuh mendengar suara derap jalannya Tuhan, maka yang dilakukan adalah hid themselves from the presence of the Lord God. Dulu setelah kita ini jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, yang kita lakukan adalah itu, kita bersembunyi dari hadirat Tuhan. Kita menyembunyikan diri dari hadirat Tuhan. Tetapi di Yohanes 12 ayat 32 dikatakan kayak gini, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi ditarik semuanya itu datang kepada Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itu menarik orang-orang. Hadirat Tuhan itu menarik jiwa-jiwa datang. Nah, karena bicara juga mengenai jiwa-jiwa, yang dulu nih kita ini jatuh dalam dosa, kita tutup, kita bersembunyi dari Tuhan di semak-semak. Kemudian setelah itu Yesus turun ke dunia, kemudian dibuka semuanya, yang tersembunyi itu dibuka semuanya, yang tersembunyi. Jadi kita ini kembali lagi telanjang di hadapan Tuhan. Nah, dengan persekutuan dengan Tuhan, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, firman di Yohanes 12 ayat 2 dikatakan, ketika Tuhan itu ditinggikan, Tuhan akan menarik semua orang datang kepada. Jadi hadirat Tuhan itu menarik jiwa-jiwa. Berbicara tentang jiwa-jiwa, saya mau memberikan pengumuman kalau misalkan dari penelitian kita, dari TL Adrian Sarwono, visinya kita tahan 5.000, sering banget kita foto gini 5.000. Tapi sekarang tahun 2021 kita ini, aku Adrian itu rindu untuk mempersembahkan 7.000 jiwa. Nah, 7.000 jiwa, kita mungkin sering ya dengar 100 jiwa, 300, 400, terus kemudian 1.000, 3.000 dan lain sebagainya, sampai 20.000. Apa ini sebenarnya? Itu adalah keselamatan jiwa-jiwa. Kalau misalnya kita, oh ya sudah kan keselamatan, tanpa kita pikiri ya, tanpa kita ini mungkin kadang-kadang nggak tahu, 7.000, oke cari 7.000 dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya 7.000 itu juga termasuk adalah keluarga Anda. 7.000 itu juga kakak adik Anda. 7.000 itu juga teman dekat Anda. Saat ini bahwa adalah doa. Nah, 7.000 itu bukan masalah jumlah, bukan masalah banyak-banyakan. Tapi 7.000 itu tentang jiwa. Nah, oke, mari 2021 kita berjalan dalam penyediaan Tuhan. 2021 saya ini percaya, misalnya kita ini akan melihat begitu besar provisinya Tuhan, begitu besarnya penyediaan Tuhan itu bagi gitu loh. Ketika kita mencari kerajaan Allah, wis nggak usah bingung lah sama kayak tadi kata Ekut, nggak usah bingung masalah gaji potong dan lain sebagainya. Wis lakukan kerajaan Allah. Kita dahulukan dulu, kita kembalikan. Seperti waktu Daud begitu kembali, yang didahulukan yang dianu adalah yang prioritas. Didirikan dulu pondok Daud. Didirikan dulu di depan doanya. Ayo 2020 mungkin kita banyak dan terdirect. 2021 mari kita kembali dirikan prioritas kita, yaitu Tuhan loh, ditaruh kembali ke prioritas utama kita. Oke, nah, let's go. 7.000 jiwa itu juga termasuk saudara-saudara kita. Oke, ayo kita foto dengan 7.000. Ya, yuk sini. Yang foto kelihatan. Ayo, dinyalakan kameranya. Kita foto dengan 7.000. Biasanya gini, kita gini. Foto kita. Nah, itu hapus dulu barat beda. Iya, sambil bilang Ceveni hati-hati. Ceveni hati-hati. Print screen ya. Sudah siap. Ingrid, Sam, Kopiter.
Ko Kevin, ko Andrew. Oh, di dalam mobil gelap. Bisa Nyalain aja. lampu. Bisa aja. Tunjukkan parasmu. Yuli, Diana, Yosef, hai. Oh ya, ternyata gelap beneran. Udah, nggak usah. Tunggu. Senorita Ingrid. Kosan. Oh ya udah. Kosan. Ko Andrew. Ko Kevin. Ya, gitu loh kok. Nah, Ingrid. Ganteng kok. Oke, kita foto dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar aku anu dulu. Oke. Nah, kelihatan. Wait, tunggu. Sekali lagi ya. Sebentar. Hati-hati. Nanti kita sering begini dikira lebih. Oke, lagi. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Konten aktifan ini belum jelas. Udah lagi, mau lagi. Jeveni nyetir. Oh, Ya iya. apa tangannya Sekali lagi. Lagi, sekali lagi. 1, 2. Ulang. Itu dulu toh. 1, 2, 3. Rina tanganin di. Ulang lagi. Rina kita tangan gak ketok. Cepetan. 1, 2, 3. Oke, Oke. mantul. Oke, thank you coach buat firmannya. Yuk kita doakan yuk untuk ada teman kita yang berulang tahun yaitu Yosef tanggal 8 kemarin. Yuk meskipun kita pisahkan jarak, tapi kita tahu kita tetap satu ruang Maha Kudusnya. Jadi nggak ada jarak bagi hadirat Tuhan. Yuk kita arahkan tangan kita. Ya Tuhan, pada hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan bagi Yosef Tuhan yang telah berulang tahun kemarin tahun tanggal 8 Tuhan. Berdoa biar Tuhan Kau buat Tuhan semuanya berhasil Tuhan apapun yang dikerjakannya Tuhan. Tuhan berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kau juga berkati Tuhan hubungannya Tuhan dengan Diana Tuhan. Biar Tuhan Kau juga berkati pekerjaannya Tuhan. Apapun yang diperbuatnya Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Biar Tuhan Kau juga berkati keluar masuknya. Berdoa juga Tuhan Kau buat Yosef untuk selalu naik dan tidak turun Tuhan. Yosef menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Doa Tuhan untuk Yosef biar Tuhan mendapatkan kado Tuhan teristimewa daripada-Mu Tuhan, yaitu hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan di tahun ini Tuhan. Biar Tuhan Bapak Yosef Tuhan semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Ya Tuhan kami tutup bungkus Tuhan Yosef Tuhan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Biar Engkau lanjutkan Tuhan pekerjaan tangan-Mu dalam kehidupannya. Amin. Happy birthday. Meskipun sudah lewat. Happy birthday, God bless you. Iya. Oke ya, udah. Oke, ya sebelumnya kemudian ada yang mau tak sampaikan, yaitu besok Kamis tidak ada doa dulu sementara, karena akan ada meeting, jadi leader akan ada meeting. Apa lagi ya? Apa nggak? Mau quality time gaya aku mana? Kon mau pisah ta? Santai. Oke, ya sudah. Kalau gitu kita doa tutup ya. Oke. Yuk. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk persekutuan Tuhan dengan saudara seiman ini Tuhan. Biar Tuhan, kami Tuhan berjalan Tuhan, 7.000 jiwa Tuhan. Sungguh Tuhan itu bukan soal nomor Tuhan, bukan soal banyakan member Tuhan. Tetapi Tuhan, itu jiwa itu Tuhan penting bagimu Tuhan. Jiwa itu Tuhan, jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Papa mama kami Tuhan, kakak kami Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, 2021 Tuhan, biar Tuhan penyediaan-Mu Tuhan sempurna bagi kami Tuhan. Biar Tuhan ada bisnis Tuhan yang mengalami breakthrough di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan Tuhan segala kemuliaan Tuhan bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless everyone. Makasih Kak Andi. Makasih Kak Yuk, Andi. God bless. Thank you, Ya. Anggi, Kamakia. Thank you coach. God bless. Dapat. Bless you all. Thank you. Dapat. Bye. Thank you Diana. Thank you Tiffany. Thank you, Coach.